Hai, gua kalau nggak hai, halo openingnya. Apa ya? Selamat datang di Lelaki Tidak Bercerita. Hari ini episode ke-26. Wow, gak kerasa udah 26 hari gue bikin video ginian yang gak jelas ini. Gak tahu kalian suka atau enek atau malah uh, ya udah aja nggak penting gitu. Tapi gue mulai suka untuk melakukan ini, ngerekam apa yang gue rasain di hari ini. Hari Minggu ya. Hari Minggu nggak ngapa-ngapain sih, cuman berkutat dengan video YouTube gua yang udah di di edit sedikit, terus di share juga biar makin banyak viewersnya. Dan gua hari ini malam ini pakai baju, iya dong, maksudnya pakai baju yang biasa gua pakai jalan, sekarang berakhir jadi baju rumahan. Lu punya pengalaman itu enggak sih? Atau kita semua punya? Jadi baju yang bagus banget dulu sering banget kita pakai jalan atau keluar rumah lah pokoknya. Karena bajunya bagus, jadi sering kita pakai, tapi seiring waktu karena udah mulai jelek, mungkin karena udah sering dicuci gitu ya. Udah mulai melar sana sini juga karetnya segala macam, jadi berakhir di rumah, jadi pakaian rumahan. Kayaknya semua orang kayak gitu ya, punya baju jalan. Bener tulisannya baju jalan loh ini, nggak kelihatan ya, baju jalan. Ya emang buat jalan sebenarnya, tapi akhirnya dipakainya di rumah. Apa sih, gua nggak bahas apa sih. Udah mulai kehilangan cerita nih, lelaki tidak bercerita. Tapi kita semua memang pasti pernah punya barang-barang yang berharga, tapi pada akhirnya ya udah, makin kesini makin lama makin ya udah biasa aja. Apapun itu, pemberian dari mantan kah, apalagi mantan ya udah nggak berharga sama sekali, atau barang yang kita suka banget awalnya, yang akhirnya kita senang banget pas ngedapetin itu, tapi seiring berjalannya waktu ya udah jadi biasa aja. Gitu nggak sih seni mengejar? Makanya kata orang, yang seru itu pada saat mengejar apapun itu, entah barang atau pasangan. Orang-orang kebanyakan bilang paling serunya itu pada saat PDKT, tapi pas udah dapet, entah itu barangnya atau itu orangnya, nggak semuanya sih ya, tapi di sebagian orang malah jadinya kayak ya udah hambar aja gitu. Ya udah dapet gini, oh gini toh, jadi ya udah aja. That's why yang sulit itu mempertahankan ya. Ya balik ke diri masing-masing sih, gimana usaha mempertahankannya. Kadang ada yang susah, ada yang gampang untuk dipertahankan.
Gak cuman barang, gak cuman pasangan, temen juga kayak gitu. Kita banyak banget punya teman pasti ya dari zaman sekolah. Kalau TK mungkin gak terlalu ini ya, gak terlalu masuk. Ya minimal SD lah, 6 tahun dong bareng. Terus SMP teman baru lagi, SMA teman baru lagi, mungkin ada beberapa yang lama, kuliah 3-4 tahun, kemudian teman masuk dunia kerja. Banyak banget punya teman, banyak banget, bukan banyak punya teman, banyak banget kenal sama orang, tapi somehow makin kita menua, dewasa, circle kita makin itu-itu aja. Gue punya beberapa grup WhatsApp yang orangnya itu-itu aja. Cuman bedanya di grup sini ada tambahan si ini, di grup yang satu ada tambahan si ini, di grup yang lain ada tambahannya si ini. Tapi mostly orangnya sama, itu-itu aja. Dan ya itu juga salah satu yang susah ya, mempertahankan pertemanan, karena nggak semuanya bisa tetap ada pada saat kita sulit, tetap ada pada saat kita lagi di bawah. Dan bukan cuman yang bisa nerima kita apa adanya, baik buruknya kita, tapi juga yang bisa kita terima baik buruknya mereka. Jadi saling pemakluman. Makanya akhirnya bisa dekat selama ini. Dan gak harus selalu berhubungan juga, gak harus selalu tiap hari komunikasi, tapi ketika dibilang lu punya sahabat gak, kita udah punya top of mind-nya siapa aja. Susah ya mempertahankan ya, barang, pasangan, ataupun juga teman. Jadi bersyukurlah kalian teman-teman yang saat ini masih dipertahankan, masih bisa mempertahankan. Gue ngomongnya secara general aja, apapun konteksnya, lu yang ngerasain masing-masing. Tapi gak ada perasaan yang lebih menenangkan selain tahu bahwa kita dipertahankan dan kita bisa untuk mempertahankan. Oke. Segitu dulu kali ya lelaki tidak bercerita hari ini. Sampai ketemu di lelaki tidak bercerita selanjutnya. Bye bye.